Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Awaliyah, Kepala SD Negeri Pangempon, Kecamatan Srueng, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan apresiasi GTK tahun 2022 ini, saya ingin berbagi tentang praktek manajemen kepemimpinan terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang berdiferensiasi untuk memperkuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi Bapak dan Ibu guru. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah supervisi akademik dan manajerial. Dalam hal ini, yang dekat sekali dengan guru adalah supervisi akademik. Kami mencoba untuk memperkuat kegiatan supervisi akademik agar bisa melayani dan membantu Bapak Ibu guru memahami apa yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran yang tepat untuk setiap individu dapat mencapai student well-being. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil, guru perlu memahami kesiapan belajar murid atau readiness, ketertarikan atau minat murid, interest atau preferensi, dan profil belajar murid atau learning profile. Kesiapan belajar murid bisa dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pelajaran. Selanjutnya, guru bisa membedakan murid mana yang sudah bisa mandiri atau perlu dibimbing, murid yang belajar cepat atau lambat, murid yang masih perlu peraga konkret atau abstrak, murid yang terstruktur pemahamannya, atau yang berpemahaman open-minded. Guru juga perlu memetakan area minat atau kegemaran murid. Misalnya, murid ada yang senang seni, bisa seni rupa, seni musik, seni tari, drama, dan lain-lain. Dalam bidang literatur, bagian murid ada yang senang dengan puisi, prosa, cerita. Dalam bidang olahraga, anak-anak ada yang senang dengan atletik. Di bidang sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, bahkan ada anak yang senang traveling dan menonton TV. Preferensi murid yang beragam bisa menjadi pintu masuk merancang pembelajaran. Sedangkan untuk profil belajar murid bisa dipetakan antara lain berdasarkan lingkungan, pengaruh budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk murid. Di awal tahun pelajaran, guru perlu memahami latar belakang keluarga dari murid kita. Kebiasaan di rumah seperti apa, pendidikan orang tuanya bagaimana, pekerjaan orang tua, lingkungan masyarakat, semuanya turut membentuk pribadi murid. Gaya belajar murid juga bisa dibedakan menjadi visual, audio, audiovisual, atau kinestetik. Dan kita juga bisa memetakan murid berdasarkan kecerdasan majemuknya. Hal ini sebagai contoh adalah ada murid yang punya kecerdasan bahasa yang bagus, atau kecerdasan musikal yang bagus, kecerdasan visual spasial yang bagus, logika matematika yang bagus, kemampuan interpersonal, dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran didasarkan pada harapan ketercapaian visi sekolah, yaitu terciptanya murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila melalui semangat merdeka belajar. Hal ini juga diperkuat oleh hasil rapot pendidikan SD Negeri Pangempon yang perlu ditingkatkan. Aksi strategis yang saya terapkan untuk memperkuat pembelajaran berdiferensiasi di sekolah adalah dengan mengintensifkan supervisi akademik yang berdiferensiasi pula. Mengapa supervisi akademik menjadi pilihan? Hal ini karena supervisi terkait dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai supervisor, kepala sekolah dapat menilai, membina, dan memberikan pengawasan kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Supervisi yang pernah dilakukan di SD Negeri Pangempon antara lain menggunakan teknik individu maupun kelompok. Dalam supervisi individu,
yang pernah kami lakukan adalah kunjungan kelas. Kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dan memperhatikan secara teliti gejala objektif yang tampak. Ketika data sudah didapat, kami bisa membantu guru yang mengalami kesulitan untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Kunjungan kelas bisa dilakukan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan kunjungan kelas bisa dilakukan atas inisiatif guru itu sendiri. Teknik lain yang sering kami lakukan adalah observasi kelas. Melalui observasi, kami tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, bagaimana pengelolaan pembelajaran dilakukan, bagaimana pembagian kelompok di ruang kelas, homogen atau heterogen, apa saja konten materi yang disediakan, adakah konten materi bersifat sederhana maupun kompleks, serta apa saja produk yang diharapkan dibuat oleh murid. Kami juga sering melakukan pertemuan individual. Percakapan individual antara kepala sekolah dengan guru bisa dalam bentuk konferensi kelas, di mana percakapan ini dilakukan di dalam kelas ketika murid-murid sedang meninggalkan kelas atau sedang istirahat. Bisa jadi percakapan kami lakukan di kantor, atau kami lakukan percakapan secara casual pada suasana santai dan berdasarkan hasil observasi. Percakapan individual juga merupakan salah satu teknik supervisi. Kami bisa melakukannya di ruang kelas pada saat murid sedang istirahat, atau saat kami sedang berbincang di ruang guru atau di kantor, atau saat kami sedang ngobrol santai, suasana casual, ataupun sengaja kami bercakap-cakap tentang hasil observasi atau kunjungan kelas. Teknik lain adalah kunjungan antar kelas. Kami memilih guru yang dikunjungi adalah guru yang dipandang mampu memberikan pengalaman baru bagi guru yang mengunjungi. Selain itu, supervisi juga bisa dilakukan dengan cara melakukan penilaian diri sendiri. Adapun supervisi dalam bentuk kelompok yang sudah pernah kami lakukan antara lain membuat tim pengembang sekolah untuk mendiskusikan karakteristik peserta didik di awal tahun pelajaran. Kami juga membuat tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Guru mendemonstrasikan pembelajaran yang bisa dipahami oleh slow learners atau fast learners. Guru melakukan dharma wisata ke kawasan pertanian untuk memperkaya media tanam di sekolah yang bisa digunakan oleh murid dengan profil belajar kinestetik dan berbagai macam kegiatan lain. Dampak dari kegiatan supervisi yang intensif, kami rasakan bahwa guru merasa mendapat bantuan konkret saat menerapkan teori yang diperoleh sewaktu bintek atau diklat di lapangan. Guru belajar dari kepala sekolah dan rekan sejawat lainnya. Guru bisa langsung bertanya jika mengalami kesulitan tanpa harus menunggu jawaban dari bintek atau diklat berikutnya. Begitu punya, itu yang saya rasakan gitu. Untuk bisa melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Bu Lili kemarin pada saat praktek sehari-hari ya. Demikian cerita pengalaman kepemimpinan pembelajaran saya dalam bentuk memperkuat peran guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi melalui supervisi akademik yang berdiferensiasi. Keberadaan kepala sekolah dan guru yang sepanjang waktu bersama-sama di sekolah mampu untuk saling menguatkan dan melengkapi pemahaman yang didapatkan Bapak Ibu guru saat mengikuti pelatihan, diklat ataupun kegiatan pengembangan diri lainnya. Karena fleksibilitas supervisi akademik dengan berbagai macam cara inilah, baik secara kelompok ataupun individu, merupakan pilihan yang terbaik agar performan mengajar Bapak Ibu guru khususnya memahami ilmu baru tentang menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ini bisa dipastikan lebih baik. Mudah-mudahan cerita saya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu kepala sekolah di seluruh Indonesia. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.